minta waktunya sebentar, Bu. Boleh? Pada kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 ingin mewawancarai Ibu terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu sebagai pimpinan ya Bu di SD Negeri 007 Singkek Barat, di mana setiap keputusan yang pernah Ibu ambil itu pasti ada dilema atau namanya bujukan moral. Di sini saya ingin Ibu menceritakan dan mengutarakan kasus yang pernah ada di sekolah Ibu selama Ibu menjadi pimpinan sekolah itu. Kalau kasus dilema etika bujukan moral itu pernah terjadi. Kasusnya seperti ini. Di satu sisi sekolah memerlukan guru, katakanlah kekurangan guru, tiba-tiba dapat surat mutasi bahwa salah satu guru dari SD itu keluar. Berarti kan kita semakin bertambah gurunya. Di satu sisi saya sangat menyayangkan hal itu terjadi, tapi di sisi lain saya tidak bisa mencegah karena guru bersangkutan sudah membawa SK mutasi. Oke. Jadi pertanyaan saya yang pertama, Bu, apa saja tanda-tanda yang membuat Ibu gitu merasa bahwa suatu sisi adalah dilema etika atau bujukan moral? Kalau yang masih masalah yang tadi, yang merasa dilema etika, kita kan kekurangan guru, jadi kemana lah, sudah guru kurang, guru tersebut keluar juga. Jadi kan kita merasa di satu sisi saya sedih, guru saya sudahlah siket, tapi mereka harus keluar. Ingin marah, kita tak bisa marah dengan guru yang bersangkutan karena dia sudah bawa SK. Jadi saya tidak tahu harus bersikap bagaimana, harus marah, tak tahu harus marah dengan siapa. Tidak mungkin saya marah dengan guru yang bersangkutan, kecuali saya merekom guru tersebut untuk mutasi. Ini kan tidak tiba-tiba datang SK-nya. Jadi saya tidak bisa menahan guru tersebut walaupun sekolah saya kekurangan guru. Baik, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 007 Singkek Barat, saya belum pernah mengambil keputusan sendiri. Karena saya menganggap keputusan bersama itu lebih baik dari keputusan sendiri. Apalagi ada dua kepentingan yang sama-sama baik. Maka saya akan mengadakan rapat bersama majelis guru untuk menentukan keputusan apa yang kami ambil terhadap dua masalah yang tadi yang dianggap sama-sama baik. Dan itu tidak akan pernah saya ambil menurut keputusan sendiri. Saya akan mengambil keputusan terbanyak seperti yang pernah saya lakukan dalam setiap ada masalah. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya akan mempelajari dulu apa kasus yang terjadi. Setelah itu, seperti saya sampaikan, saya tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Saya tetap akan bekerja sama, mengumpulkan rekan-rekan yang ada di sekolah, menyampaikan masalah yang dihadapi.
jika masalah itu sifatnya pribadi, maka saya akan memanggil yang bermasalah secara pribadi. Tidak akan langsung mengambil keputusan. Saya akan sampaikan permasalahannya dan saya akan kembalikan ke orang yang bersangkutan, beliau maunya seperti apa. Kalau memang masih juga tidak ada semisalnya perubahan atau apa dalam kasus tersebut, ini untuk saya pribadi ya, kalau itu masalah kedinasan, mungkin saya akan berkonsultasi lagi ke misalnya ke jenjang yang lebih tinggi dari saya, ada OPTD, misalnya Korwil, dari Korwil mungkin Korwil yang akan menyampaikan ke dinas seperti itu. Yang jelas tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru. Pertanyaan yang ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau orang yang mempengaruhi, rasa saya tidak ada. Tapi kalau faktor dalam mengambil keputusan itu, saya menganggap aja gini, praduga tidak bersalah aja terhadap seseorang itu, gitu. Mungkin itu aja. Kalau misalnya intervensi dari seseorang itu, alhamdulillah tidak ada. Pertanyaan yang ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau orang yang mempengaruhi, rasa saya tidak ada. Tapi kalau faktor dalam mengambil keputusan itu, saya menganggap aja gini, praduga tidak bersalah aja terhadap seseorang itu, gitu. Mungkin itu aja. Kalau misalnya intervensi dari seseorang itu, alhamdulillah tidak ada. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Selama saya menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah, katakanlah dilema etika, yang dapat saya petik adalah keputusan bersama itu atau mufakat itu jauh lebih baik dari keputusan sendiri. Itu yang memang saya pegang dalam menyelesaikan hal-hal masalah sekolah ya, terutama. Kecuali mungkin masalah pribadi itu akan kita atasi sendiri. Kalau masalah sekolah lebih baik dengan masalah mufakat. Jadi mufakat ya, Bu, yang lebih penting untuk menyelesaikan suatu masalah apapun itu ya. Oke, Bu, sesi wawancara kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa saya wawancarai. Jadi di sini saya mewawancarai Ibu karena membuat tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Terima kasih, Bu, sekali lagi. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ripir. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Gak apa-apa, siap. Ini ada wawancara untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Selama Bapak mengabdi di SD ini, apakah pernah mengalami dilema atau kasus-kasus yang pernah terjadi, Pak, di sekolah ini? Sebenarnya dalam melaksanakan tugas, setiap pekerjaan itu pasti ada permasalahan, Bu. Ada permasalahan bagaimana kita itu
permasalahan itu bertentangan antara mungkin kita perlu berjalan dengan identifikasi pelanggaran yang dilaksanakan atau yang terjadi, apakah pelanggaran itu benar salahnya, atau memang pelanggaran itu ada penyelesaian yang tidak perlu jawaban benar atau salah. Jadi jawabannya itu bisa kita sama-sama benar. Oh gitu ya Pak. Jadi apa saja tanda-tanda yang membuat Bapak merasa bahwa situasi ini adalah dilema etika atau bujukan moral? Bisakah Bapak berikan contoh kasus nyata yang pernah Bapak alami? Untuk melihat kasus itu apakah dilema etika atau apa itu bujukan moral ya, Iya. moral itu dilihat dari pertentangan terjadi. Seandainya pertentangan terjadi benar atau salahnya, berarti itu bujukan moral. Ketika masalah itu pertentangannya itu antara benar dengan benar, berarti itu dilema etika. Nah ini terjadi mungkin di pelanggaran terhadap disiplin pegawai. Jadi kita misalkan pegawai kan ada yang PNS, kemudian tenaga honorer, yang terjadi apa itu kesenjangan di situ. Iya Pak. Terus bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi, yang seperti apa pelanggaran disiplin ya. tadi. Biasanya Berarti Bapak selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang telah Bapak sebutkan tadi, pelanggaran disiplin, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya itu saya melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu baru kita mempertimbangkan keputusannya dengan azas keadilan, sehingga sehingga di antara keluarga itu tidak ada dirugikan. Oh gitu ya Pak. Nah pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Itu biasanya saya mempertimbangkan dengan bersama-sama dengan guru, kemudian untuk bermusyawarah mengambil solusi permasalahan suatu keputusan, sehingga pemutusan tersebut dapat diselesaikan dengan yang biasa saya lakukan, itu meminta pertimbangan beberapa majelis guru untuk mencari alternatif solusi dan fakta-fakta yang sebenarnya, kemudian menganalisis benar atau tidaknya permasalahan itu, kemudian tidak adanya pelanggaran dalam menentukan suatu keputusan. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kan yang paling efektif biasanya itu saya melakukan dengan pertimbangkan keputusan ini dilakukan dengan musyawarah bersama dengan guru, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oke. Terus hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang paling menantang adalah kita harus memutuskan suatu dari dua hal yang sama benar, kemudian menentukan prioritas, sehingga kita tidak merugikan dari kedua belah pihak. Nah, terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah
tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Dalam penyelesaian masalah tidak ada waktu atau jadwal khusus, tergantung pada berat atau ringannya sebuah permasalahan. Tetapi memang membutuhkan waktu untuk menganalisa secara mendalam, kemudian meminta pertimbangan beberapa pihak dalam mengambil suatu keputusan. Terus Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Ada seseorang atau faktor yang terlibat, misalnya majelis guru bermusyawarah dalam mengambil keputusan dilema etika ini untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang dapat saya petik lebih pada pengambilan keputusan dengan meminimalisir atau mengurangi pihak yang dirugikan. Kemudian meskipun terkadang keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak, namun setidaknya bisa mengurangi akibat yang lebih besar bagi lingkungan sekolah. Oke Pak, terima kasih luar biasa. Sekian Pak ya, wawancara kita pada siang hari ini sudah selesai, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dipir ya, selaku Kepala SD Negeri 009 ya, Singkek Barat, yang telah bersedia diwawancarai pada siang hari ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.